wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunidita Widyasari, NIM F2018-01082. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan kualitatif struktur aktivitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aktivitas obat, hubungan struktur aktivitas, dan pengukuran kualitatif aktivitas obat. Aktivitas obat yaitu interaksi dua faktor obat. Faktor kerja yaitu ada interaksi kemobiodinamik, obat sifat molekul, tubuh sifat biologi, perjalanan obat dalam tubuh, sasaran atau target obat, tipe-tipe aktivitas obat. Selanjutnya, pertimbangan dasar aktivitas obat, yaitu obat dapat memberikan efek bila terjadi interaksi obat dalam tubuh. Sasaran atau target obat merupakan tujuan utama untuk memperoleh efek obat. Semua molekul obat berinteraksi dengan bahan hayati seperti reseptor, lipoprotein, enzim, biomembran, dan asam nukleat. Interaksi itu memicu sederet langkah yang akhirnya menghasilkan perubahan fatal yang merupakan efek obat. Pengangkutan obat dari tempat pemberitahuan ke situs kerjanya maupun hubungan obat stimulus tergantung pada sifat fisikokimia, struktur kimia, dan geometri molekul obat. Selanjutnya, aktivitas obat yaitu keseluruhan perubahan-perubahan dalam sistem biologis yang dipicu disebabkan oleh suatu senyawa aktif. Satuan aktivitas biologis terdiri dari IC50, ED50, LD50 mg per kilogram berat badan. Fase penting aktivitas obat yaitu terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase farmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Bagaimana obat bekerja dan berefek? Yaitu pertama, di dalam tubuh ada organ sehingga dia membutuhkan yang namanya jaringan, sehingga akan ke sel makromolekul sehingga menghasilkan efek farmakodinamik. Ketika obat, kalau di dalam efek farmasetik, obat memecah menjadi granul terlepas, kemudian memecah jadi zat aktif sehingga dapat terjadi namanya proses farmakodinamik. Fase penting kerja aksi yaitu efek atau kerja obat merupakan hasil dari berbagai proses kompleks yang terjadi di dalam tubuh. Proses tersebut terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase farmasetik, fase farmakodinamik, dan fase farmakokinetik. Farmasetik yaitu fase di mana obat itu disiapkan dalam bentuk tertentu yang disebut sediaan farmasi, misalnya berupa tablet, kaplet, kapsul, atau sirup, bahkan emulsi, suspensi, sirup atau krim, gel, bahkan inhaler atau aerosol. Pada fase ini ditentukan berapa dosisnya seharusnya disiapkan agar memenuhi kebutuhan ketersediaan di dalam tubuh atau bioavailabilitas. Jika sebutir tablet dikonsumsi seseorang, harus dipastikan bahwa obat tersebut memang sesuai indikasi penggunaan obatnya. Jika bukan saat sehat atau sakitnya seseorang, namun tepatkah indikasinya? Setelah obat memasuki tubuh, maka fase farmakokinetik akan berlangsung, yaitu fase di mana tubuh akan memperlakukan obat. Jika obat itu misalnya tablet yang kemudian melarut melalui cairan di saluran cerna, kemudian terurai menjadi granul dan zat aktifnya terlepas. Proses farmakokinetik meliputi penyerapan atau absorpsi hingga memasuki peredaran darah, distribusi ke berbagai organ di dalam tubuh, bahkan jaringan. Lalu molekul obat mengalami metabolisme, yaitu proses perubahan di dalam tubuh untuk kemudian didapat ekstraksi ke luar tubuh. Fase farmakokinetik yaitu kerja obat terhadap tubuh tercapai manakala obat mencapai target kerjanya di dalam tubuh. Semua molekul biomembran, nukleus sel, biomolekul seperti lipoprotein, enzim, asam nukleat, dan molekul kecil lainnya. Bagaimana penyakit bisa disembuhkan?
yaitu yang pertama, mekanisme kerja obat. Target kerja obat seperti reseptor, enzim, asam nukleat, sel, dan molekul. Tipe aksi obat itu terbagi menjadi dua, obat berstruktur spesifik dan obat berstruktur non-spesifik. Selanjutnya fase farmaseutik, yaitu ada yang dinamakan dengan formulasi obat, penentuan dosis obat, kemudian pembuatan sediaan, hingga memastikan ketersediaan hayati obat memasuki fase farmakokinetik. Fase farmakokinetik yaitu keseluruhan proses yang dialami memiliki obat, mulai dari masuknya obat ke dalam tubuh sampai hilangnya obat dalam tubuh. Proses ini mencakup absorpsi, yaitu proses penyerapan obat dari tempat pemberian obat hingga ke sirkulasi sistemik. Distribusi, proses pergerakan molekul obat melalui sistem peredaran darah. Metabolisme, proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi dalam tubuh dan dikatalis oleh enzim. Ekresi adalah obat yang dikeluarkan tubuh melalui berbagai organ. Ekresi dalam bentuk metabolit atau dalam bentuk. Fase farmakodinamik adalah proses yang menggambarkan bagaimana obat bekerja di dalam tubuh, bagaimana efek biologi dan efek terapi yang memiliki obat sehingga dapat mempengaruhi tubuh. Reseptor obat makromolekul jaringan sel hidup mengandung gugus fungsional atau atom-atom yang tersusun reaktif secara kimia dan bersifat khas yang dapat berinteraksi secara reversibel dengan molekul obat yang mengandung gugus fungsional khas yang menghasilkan respon biologis tertentu. Selanjutnya, bentuk sediaan, yaitu faktor yang mempengaruhi absorpsi obat, yaitu bentuk sediaan, kecepatan melarut obat, cara pemberian obat, serta faktor biologis berupa organ absorpsi seperti lambung, usus, dan lain-lain. Selanjutnya, absorpsi obat dalam lambung itu bisa dipengaruhi oleh fungsi lambung, pH lambung, bentuk keasaman atau kebasahan obat, proses absorpsi atau keadaan penuh atau kosong. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kecepatan dan distribusi obat. Yang pertama, faktor fisika kimia obat, terutama kelarutan dalam lemak. Yang kedua, sifat membran biologis. Yang ketiga, kecepatan distribusi. Yang keempat, ikatan obat dengan. Yang kelima, pengangkutan aktif beberapa obat. Yang keenam, massa volume jaringan. Selanjutnya, skema Schenker, yaitu obat, reseptor, aseptor, dan tempat enzimatik, di mana reseptor itu berhubungan dengan aktivitas farmakologi, sedangkan tempat enzimatik berhubungan dengan bioformasi. Selanjutnya, tipe-tipe aktivitas aksi obat, yaitu ditinjau dari struktur kimia obat. Tipe aksi obat terbagi dalam dua jenis, yaitu obat yang berstruktur non-spesifik dan obat yang berstruktur spesifik. Obat yang berstruktur non-spesifik adalah obat dan struktur kimia yang bermacam-macam dengan aktivitas biologis yang tidak dipengaruhi oleh sifat fisika kimia seperti absorpsi, kelarutan, potensial redoks, dan depolarisasi membran. Obat dengan struktur spesifik adalah senyawa yang memberikan aksi biologis dari hubungan struktur kimia obat tersebut dengan reseptor spesifik dengan memperhatikan hal penting seperti reaktivitas kimia, susunan stereokimia, resonansi, efek induksi, dan distribusi elektron. Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas, yaitu antara hubungan struktur kimia molekul dan aktivitas biologisnya. Ide ini pertama kali dipresentasikan oleh Brown dan Fraser pada tahun 1865. Metode ini disempurnakan untuk membangun hubungan matematika antara struktur kimia dan aktivitas kualitatif. Faktor yang mendukung hubungan struktur aktivitas yaitu yang bersifat insidensal berdasarkan data percobaan yang tersedia sebagai gambar berikut. Yang kedua, struktur obat simetrik, yaitu pada metazid. Faktor yang kurang mendukung hubungan struktur aktivitas yaitu yang pertama, perbedaan pengukuran, senyawa yang digunakan, aktivitas obat yang dipengaruhi, senyawa memiliki pusat atom asimetris, pengaruh bentuk sediaan terhadap aktivitas, obat bersifat multipoten, yaitu yang terakhir perbedaan spesies.
Hubungan struktur aktivitas untuk stereoisomer, yaitu pada pencampuran resamik perbandingan aktivitas isomer, kemungkinan berbeda spektrum aktivitasnya. Yang kedua, hubungan antara perbandingan aktivitas pasangan stereoisomer dan aktivitas dari isomer lebih aktif dari pasangannya. Yang ketiga, pasangan campuran isomer optis dibanding dengan aktivitas satu isomer murni. Yang ketiga, pengukuran kuantitatif aktivitas biologis, yaitu tipe pengukuran kuantitatif efek obat terhadap hewan coba. Yang pertama, efek individu dengan mengukur dosis efektif. Yang kedua, efek bertingkat dengan mengukur efek obat terhadap tiap-tiap hewan coba dengan satu kelompok uji dengan dosis bervariasi. Selanjutnya, efek kuantal, yaitu mengukur respons semua atau tidak dari satu kelompok hewan coba dengan menentukan persen respon. Logis dan ED50. Ini merupakan hasil dari ED50 atau kurva. ED50 dan LD50 ini merupakan kurva dari ED50 dan LD50. Perkiraan ED50 dan LD50 dengan logaritma probit seperti pada gambar berikut ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.